Nah, prosesnya juga lama. Kalau kata orang-orang enak ya, kata P3K cepet gini-gini, enggak. Mereka tidak merasakan apa prosesnya. Satu Iya. bangun. Jadi untuk pola pendidikannya baik ya, orang tua juga guru di sekolah seperti itu. Saya hanya seorang manusiawi yang jarang-jarang ikut demonstrasi, tapi nggak haus validasi. Selamat malam, kembali lagi di Sambat Asik. Gas sambat, gas asik. Nah, siap. Hari ini kita kedatangan narasumber sangat luar biasa sekali. Namanya Mas Fajar. Beliau ini juga salah satu guru dan juga salah satu petani milenial ya. Milenial. Amin. Amin. Masih calon, masih belajar petani. Nah, jadi kalau kalian mau bertani Iya. sekaligus jadi guru, monggo daftar ke Mas Fajar. Apa saja ya? Mau naik apa enggak? Jadi gimana Mas, kehidupan setelah P3K dan sebelum P3K itu? Iya. Karena ini ya, belum tahu ya, Mas Fajar ini juga baru P3K ini, 1 tahun ini. Iya, Gimana? 1 tahun ini menjadi P3K ya, alhamdulillah. Dulu yang gajinya alhamdulillah, sekarang jadi alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Bisa disisihkan sedikit lah buat tabungan seperti itu. Kalau dulu ya alhamdulillah bisa buat menghidupi ya. Banyak Kalau orang cuma menghidupi sekarang menghidupkan. Seperti itu. Ujian sih. untuk persaingan sendiri, Mas, apakah ketat P3K-nya? Kalau P3K itu sebenarnya tergantung angkatan. Kalau dulu kan sebelum ada P3K itu namanya CPNS. Iya. CPNS. Teman-teman saya dulu satu angkatan banyak yang dari CPNS. Biasanya itu saingannya lebih banyak karena passing grade yang dicari itu juga banyak. Atau yang di grade yang ingin diperoleh untuk menjadi seorang pegawai negeri itu katanya lebih tinggi seperti itu. Kalau P3K ini angkatan saya ini formasinya banyak, yang daftar juga banyak. Jadi untuk memperoleh kelulusan itu bisa juga Karena apa namanya? Lulus atau enggaknya gitu apa gimana? Soalnya prosesnya paling juga lama gitu, Mas, ya proses. Ya mungkin setahu gue ya Mas Fajar, kakak gue kan juga P3K. Ya. Mau lulus aja sulitnya luar biasa, tapi di umurnya dia sekarang itu yang masih muda itu membuat heran gue. Loh, kok bisa ya umur muda, padahal rata-rata lo yang CPNS kadang yang tua, gen boomer gen tua, Gen gen tua. X, gen Y Gen gitu X, ya. Tapi Gen mohon Z. maaf, Pak Fajar umur berapa sih sebenarnya? saya sekarang alhamdulillah 30. 30. Iya, 30. Iya. Milenial banget. Milenial. Milenial. Ya, milenial akhir saya. Milenial. Tapi di umur milenialnya Mas Fajar ini jadi P3K kesannya apa sih? Nah iya, Ya, kesannya itu pertama karena kalau yang namanya manusia kan katanya ingin terus berproses menjadi lebih baik lagi, bertingkat seperti itu ya. Iya. Nah, saya dulu ketika awal-awal ngajar itu saya tahun 2016. Waduh, aku pas Lama kelas ya? SMP. SMP. SMA waktu Oh, SMA. Saya dulu tuh awal ngajar itu 2016, jadi kuliah 1 tahun, terus nyambi ngajar katanya seperti itu. Waduh. Iya. Terus sampai 2017 itu di MI saya. Di MI itu gajinya ya cukup. mencukupi. ya, Itu cukup untuk beli bensin. Oh, Nah, oke. seperti itu. Nah, setelah saya mendapatkan ijazah S1, saya daftar di sekolah SD swasta. Itu mengabdi selama 3 sampai 4 tahun. Lalu saya mendaftar ke P3K ini. Nah, prosesnya juga lama. Kalau kata orang-orang enak ya, kata P3K cepet gini-gini, enggak.
mereka tidak merasakan apa Apa ya, prosesnya. satu Iya. bangun. Jadi Itulah. biar teman-teman tahu tips dan trik lolos P3K kali gimana? Pertama ya harus beriman ya. Nah, berusaha intinya takwa. Iya, itu. Pertama soal orang tua, soal kepada Tuhan seperti itu. Kedua ya belajar soal-soal. Kalau pengalaman saya tes dulu itu ya soal-soal yang keluar itu ya sesuai dengan mapel yang ingin Tujuh. dituju ya. Oh, banyak yang dituju gitu. Misalkan tapi P3K apa enggak? P3K apa? PAI. Oh, PAI. PAI pun saya juga ikut umum karena saya kan dari sekolah swasta. Oh iya. Ya, kalau dari sekolah negeri itu kan biasanya sudah ada piloting sendiri, sudah ada misal ini SD negeri membutuhkan guru PAI 1 seperti itu. Itu sudah ada jatahnya. Tapi kalau dari swasta ini rebutan. Bukan. Kok bisa? Iya, saingannya dengan Tapi P3K swasta ada. tidak ada. Oh enggak ada. Dari negeri. Dari swasta nanti bakal pindah ke negeri merebut jatah yang ada di negeri. Jatah. Iya. Jadi tetap persaingan ya. Saingannya ketat banget. Persaingan Tuh, sangat P3K ketat. ini loh. Iya. Apalagi yang mau jadi CPNS, aduh. Ah. Di podcast kita mau buka lowongan P3K nggak? Wah, monggo. Bisa nanti. Daftar ke Mas Kita kamu. buka lowongan P3K CPNS podcast sambat asik. Asik. Boleh. Berarti ini Mas, menjadi seorang guru itu apakah sudah jadi cita-cita sejak kecil? Nah, Nah, kalau bilang cita-cita ya, mungkin dari teman-teman yang lain, waktu kecil nggak ada mungkin yang cita-cita jadi pengen jadi guru, jadi apa pasti. masih Ambigu. Nah, Iya, ambigu. gambarannya apa? Pasti kan kalau lihat polisi pasti mau jadi polisi. Dan Lihat pilot bisa menerbangkan pesawat pasti ingin jadi pilot. Ya Ultraman. Ultraman mau jadi Ultraman. Ultraman. Ya. Tapi kayak itu loh yang AI foto itu loh. Jadi ada waktu dia itu umur 25 Ya. ketemu dengan si kecil waktu. Jadi apa Mas? Jadi polisi. Nyatanya. Beda ya. Beda lagi. Apa kata lo kalau kemarin itu? Cuman bayangan aja. Ekspektasi ya. ekspektasi, Ekspektasinya tidak kurang- sesuai ekspektasi. sesuai Nah, ekspektasi. Iya, jadi kalau jadi guru itu saya ada gambaran tuh baru SMA. Siapa baru ada gambar SMA kelas guru? 2. Iya. Seorang guru saya dulu bilang seperti ini, kalau mau bermanfaat, kalau bisa jadi guru. Oh Iya. Terus ada satu kalimat juga, guru itu enak. Mungkin ini bisa buat motivasi atau cuma sekedar apa ya? Buat apa ya? manfaat. Manfaat. kita. Iya, manfaat ke diri kita. Jadi guru itu nanti kalau meninggal dunia, yang doakan banyak katanya gitu. Oh, wah, ini agak, pembahasannya agak aneh. makanya kita harus jadi Bayangkan, punya murid satu kelas, jumlahnya 30, terus meninggal dunia. Yang doakan anak 30. Nah, itu kalau per tahun-tahun, berapa Pahala yang terus mengalir ya Mas. banyak sekali. itu saja mungkin dulu. Motivasi mau jadi guru. Iya. Motivasi sangat kental banget buat kita ini. Yang mau jadi Sangat guru, menjadi pelajaran silakan. ini ya. Berarti dari mulai generasi milenial itu jadi guru, Iya. sambatnya apa? Sambatnya apa? Kalau awal saya dulu, namanya generasi milenial kan peralihan. Dulu waktu masih kecil nggak kenal internet ya. Iya. Milenial berarti Masih. iya waktu itu milenial masih kurang banyak ya. Nah, Iya, waktu lahir itu nggak ada internet sama sekali. Saya baru kenal internet itu tahun 2007. 2007. Masih HP BlueBerry ya, Blueberry. Nokia itu kayaknya. BB masih bantu Saya masih Motorola dulu. Oh, Motorola kayak. Oh, Ketikan. Nokia ya. Ketikan Nokia. ya. Ketikan. Celulit katanya. Celulit. Oh, Rasanya kita cuma Bunyinya Iya. kena gimana? Ciluit-ciluit. Iya, tahun 2006 2007 itu baru kenal internet. Itu pun saya harus ke warnet. warna. Ya, di Dampet sini dulu cuma ada 2 kalau nggak salah. Mana? Namanya Blessing. Apa pernah Blessing. lihat ya? Blessing. Gue taunya kalau di Dampet itu H2K. Aduh agak. H2K Di mana? Bulog. Oh, benar. Oh, iya. Bulog itu ada. Icanet. Icanet. Oh iya, iya, Icanet. Sangat luar biasa. sampai sekarang gitu. Iya. Oh, berarti lo pernah ke Icanet berarti. Ya pernah lah sekolah deket situ. Kita lagi nge-branding Icanet. Semoga sukses terus ya Icanet. Ya. Amin. Amin. Iya, baru belajar internet ya itu di warnet dulu. Tahun 2006 itu saya masih SD. Iya. Dan kalau ke warnet itu apa? Buka gambar 1 jam, dia ada gambar nanas, gambar apa seperti itu. Terus baca-baca buat Friendster. Oke. Punya Friendster dulu.
Friendster. Friendster. Gue kan Genji kayaknya Presernya Belum- belum tahu. Placer, saya tanya Placer. Plaster. Plaster. Friendster itu jejaring sosial sama kayak Facebook, tapi di bawahnya Facebook. Ya, itu bisa buat status juga, terus bisa misal musik yang kita sukai apa, nah itu bisa ditaruh di situ. Oh, berarti hampir kayak memori gitu. Bukan, itu kayak jejaring sosial sama kayak Facebook, tapi platform itu bisa ditaruh foto-foto alay. Alay. Gitu Oh, ya. berarti mirip Bisa- Facebook sekali ya. Zamannya itu loh dulu emo. 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 Tahu emo. Emo. Saya nggak tahu, saya nggak tahu. banget. Saya nggak tahu. Ini Saya nggak tahu. presidensial, Pak gitu mungkin nggak tahu maksudnya milenial seperti apa. Nggak tahu. Baru tahu ini gue bro, sumpah baru tahu. Baru tahu nggak? Baru tahu. Saya tahunya Kak Agus ya. Placer itu yang tahu saya. Set. Nah, karena sulitnya internet itu dulu kalau mau buat makalah atau buat apa ya harus ke Warnet. dulu. Susah banget. Ya, Susah. nyetaknya juga mahal. Satu kertas itu Rp300 kalau sama saya rumah. Mahal sekali ya. Tapi zaman dulu kayak Zaman gitu dulu. ya sudah mahal ya mas. Iya, Mas. Dan itu nggak ada panduan kalau buat makalah. Ngambil dari platform, dikopas, pindah, print gitu aja. Berarti sangat penuh perjuangan ya Mas Iya, zaman dulu ya. Baru bisa buat itu ketika ikut organisasi, ketika apa SMA, ikut OSIS atau apa, baru buat sesuai dengan kaidah katanya gitu. Tapi waktu jadi OSIM itu di SMA ya? Iya, SMA. SMA mana? Saya di MA Nasruddin. SMA Nasruddin. Iya. Dengan ini. Oh, berarti adik kelas. Ada kelas. Dinas berbicara soal organisasi ya. Iya. Apakah ini organisasi sangat penting di lingkungan sekolah Iya. Iya. Apalagi kan untuk pertumbuhan anak-anak? anak-anak generasi kita, Generasi, kayak ya. di generasi alpha atau Alpha, kita kayak Genji kan Gen kalau Z. nggak tumbuh di organisasi itu apa bisa? Ini loh, maksudnya. Kalau pikiran saya ya dan pengalaman teman-teman satu angkatan saya itu rata-rata ikut organisasi semua. Nah, organisasi itu bisa menambah pengalaman, menambah ilmu, dan juga apa yang tidak didapatkan di sekolah umum itu didapatkan di organisasi. Praktiknya ya di organisasi. Wawasannya. Menjadi seorang pemimpin juga belajar dari organisasi. Apa? Tanpa Ingat lu ketua, Iya. organisasi ketua. Organisasi saya. Iya. Jadi sepenting itu ya ikut organisasi ya. Iya penting. Kalau tanpa organisasi, saya rasa hambar ikut sekolah saja itu. Walaupun ilmu itu penting ya, ilmu sekolah itu penting. Tapi kalau tanpa di dampingi dengan organisasi, dengan ikut ekstra atau apa, nanti ya cuma dapat ilmu ya di sekolah saja seperti itu. Yang Percuma aja mek kubu-kubu lah ya. Ya kayak kuliah pulang nggak? kuliah Ya pulang. kan? Kalau orang SMK sekarang apa berarti? Sekolah pulang subuh-subuh. Sekolah pulang ya subuh-subuh. ya seperti itu. Minoritas banget loh bro ya. Iya. Minoritas banget kalau sekarang itu banyak organisasi kepemudaan, organisasi sekolah itu banyak ikat minat gitu. Minat. Ikat minat. Padahal itu untuk bisa menumbuhkan apa ya, semangat lah intinya Tapi ya. betul katanya Tapi- Mas Fajar tadi. Gitu loh. Tapi dengan Hambar. apakah dengan percepatan teknologi kita ini organisasi juga semakin menurun? Karena kan dari kita tahu mereka sekarang generasi milenial atau generasi alpha, Gen Z Iya. itu lebih suka sesuatu yang online daripada harus bertatap muka. Apakah minat organisasi semakin menurun kira-kira? Saya rasa menurut organisasi kalau Gen Z ya, Ya. memang menurun sekarang. Beda dengan generasi milenial. Karena generasi milenial itu orangnya, ya saya sendiri ya, lebih kaku. Kaku tapi kan kerjanya kolot gitu. Iya, misal saya ikut organisasi ya, jadi apa tugas. Ya. Kalau teman nggak ngerjakan ini, nggak sesuai dengan apa deadline atau apa, pasti marah ya, marah beneran. Tapi kalau yang Gen Z kan, masih bisa besok. Ini masih bisa dikerjakan dengan cara yang lain, bisa lebih cepat atau online atau apa. Kalau milenial lebih sering dapat tatap muka langsung, Iya. tutup poin kepada orangnya, biar segera selesai lah tugas-tugas seperti itu. Jadi pengaruh sekali ya generasi itu ya dari percepatan teknologi saat ini. Iya, sangat belum ada platform digital atau apa. HP juga masih kan HP ini cepat sekali kan, HP ini Iya. berubah. Iya. Mulai dari Kalau zaman dahulu HP itu
melukainya dengan tatap muka. Kalau sekarang HP melukainya hanya dengan tidur, hari. sakit, pusing sakit bro. Tapi zaman dahulu bro, langsung sikat, gak kelem, gak mau gitu, ya udah selesai. Keren orang milenial ini bro. Ya. Tapi kalau apa? Maaf ya. Kalau yang katanya diputusin lewat HP sakit, belum pernah ngerasakan SMS-an ya? Pakai HP orang tua gitu. Pakai surat cinta. Waktu itu pernah mas, pernah sekali pakai HP Cina waktu itu, HP Cinaan gitu, iya HP Cinaan. HP apa gitu lupa mereknya. Gue sempat si wanita tadi SD tadi juga pegang HP ya, gue telepon gitu. Tapi ya gak ada mau niat kayak gitu kan, namanya waktu itu meskipun saya Gen Z, mental saya itu juga milenial gitu. Oke. Langsung lah, wah dapat nggak diterima. Langsung ke rumahnya. Saya ke rumahnya nggak diterima, bro. Sakit. Kalau di HP diterima? Kalau di HP kemungkinan bisa. Ini pernah ngerasain diputusin pakai surat? Jujur kayaknya pernah. Ya, kayaknya pernah lah, itu sangat menyakitkan lah. Lebih menyakitkan dari HP, SMS lebih menyakitkan langsung. Surat. Lebih menyakitkan. Saya pernah enggak ya? Wah, Gak mungkin generasi milenial kayak Mas Fajar kan. Dulu pasti harusnya pernah. Sama. jadi dengan teknologi yang sangat cepat ini ya, tadi kan memang bersosial itu berubah. Ya, bersosial, terus bagaimana kita berteman, terus bagaimana kita mencari pacar atau berkencan itu tadi. Ya kan ada DM sekarang ya. DM. Semakin sulit untuk mencari pasangan nih mas. Itu maksudnya kayak gitu ya. Iya. Arahnya ke situ. Enggak. Itu cuman disclaimer aja. Ya, ini cuma Karena ini para jomblo yang sedang mencari. Ya. Ini kita masih belajar kepada orang yang sudah tunas jomblonya. Baru 3 bulan. Sebenarnya dari dua generasi ini siapa yang menjadi korban paling cepat dari kecepatan teknologi, Mas? Saya rasa ya Gen Z lah. Kalau milenial itu kan peralihan. Dulu waktu kecil nggak ada internet, terus sudah besar merasakan internet seperti itu. Yang enak ya Gen Z sebenarnya bangun tidur langsung lihat HP atau apa itu ya. Kalau dulu kan saya bangun tidur ya lihat apa? Nada kering aja Nokia. Iya. Seperti itu. Jadi mentalnya paling terganggu ya Gen Z. Mental dan kesehatan dari pergaulan. Saya tanya Gen Z gimana ini? Ya, teman Gen Z gimana nih? Mentalnya gimana? Paling terganggu ya? Mungkin gini ya, untuk mental mungkin ya masih aman gak aman. Soalnya kadang Gen Z itu untuk bercerita pun kadang sulit, tidak punya orang yang tepat. Ya gitu kita ya. makanya kesambat asik, makanya kesambat asik. Masuk kesambat asik. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya siapa sih yang di paling kata ngeblank? Ya, maksudnya di sahabat asik itu kita itu nggak cuma ngobrol podcast saja mas ya. Jadi kita itu juga buka platform nanti di situ curhat bareng. Nah di IG, karena di IG. Komen ya? Iya bisa. Mau di komen. Mau curhat apa hari ini kita balas nanti. Iya jangan bisa. Jangan. Kita sama. Masalah kita sama. Padahal pelajaran kita tuh banyak dari pelajaran IPA, matematika, tapi ujian kita tetap sama. Ya ujian kita uang gitu ya. Ekonomi. Itu yang paling penting itu. Tapi ya kita tetap sejalur, tetap jadi manusia. Oke? Syukur apa adanya. Jadi bagaimana kita sebenarnya kalau kita ke teman-teman kalau kita lihat ke sekolah, bagaimana sekolah saat ini yang kita lihat misalnya anak-anak sudah membawa HP, mungkin generasi alpha itu ya, atau generasi Z atau Gen Z apa? Alpha. Alpha. Jadi bagaimana ngajarnya alpha itu apa sama kayak milenial atau Gen Z dulu? Milenial ngajar ke milenial alpha. Milenial ngajar Alpha. Jadi pengalaman sendiri ya. Anak-anak itu kalau pagi fokusnya tuh sekitar cuma 30 menit sampai 1 jam. Nggak sampai 1 jam, mungkin 30 sampai 40 menit.
setelah itu anak-anak sudah nggak bisa, gurunya nggak bisa berinovasi ketika mengajar, nggak pakai teknologi, nggak pakai apa, diajak dengan stagnan aja di sini. iya macam-macam apa pagi ceramah ya, ceramah anak-anak cuma 20 menit aja sudah bosan. Iya nggak bisa, karena anak waktunya lebih banyak digunakan untuk main HP kalau di rumah. Jadi kalau di sekolah bercerita atau ceramah itu kurang, ya seperti itu. Jadi cara mengajarnya juga sulit anak-anak sekarang itu. Iya. Berarti yang lebih cocok Ya di-upgrade lagi. berarti gurunya ada iya. skill Iya. pelatihan gitu ya. Pelatihan seperti fintech seperti itu biar mengikuti apa kebutuhan Anak-anak saja. Berarti sesuai iya. kebutuhan masyarakat. Iya. Gini Mas, untuk anak-anak yang sekarang sudah menurun gitu ya. Terus yang menjadi peran penting untuk tumbuh kembang anak ini sebenarnya siapa Mas? Iya. Kalau peran penting itu pertumbuhan anak ya. Iya. Ya, apakah Pendidikan pertama anak ya pastinya di orang tua. Orang tua. Ya, di rumah. Kalau di rumah didikannya baik, ya pastilah nggak ada orang tua yang ingin anaknya nggak baik ya. dia baik semuanya paling baik. Tapi kadang karena orang tuanya mungkin dulu masih bekerja, ketemunya cuma malam hari saja, jadi waktu untuk ngobrol atau apa susah. Nanti jadinya kalau di sekolah anak-anak apa ya? Nakalnya di sekolah, di rumah diam saja. Iya seperti itu. Jadi untuk apa pola pendidikannya baik ya orang tua juga guru di sekolah seperti itu. Saling menguntungkan atau simbiosis. Iya, Mutualisme. Ya, Nah. mutualisme. Oke. Jadi kan Mas ya, antara pertumbuhannya generasi per generasi itu berarti hampir sama ya. Maksudnya kalau apa yang sama ini jelaskan tadi, antara milenial pun dari pertumbuhannya milenial, Gen Z dan sampai alpha, faktornya sama. Iya, dari orang tua. Dari orang tua. Iya. Nomor 1 ya. Iya nomor satu. Menurut saya dulu namanya psikologi pendidikan. Itu di pendidikan pertama itu ya orang tua. Kalau mulai kecil diajari cara pegang makanan pakai tangan kanan, ya. Terus kalau ketemu orang senyum, kan dari rumah dulu. Iya, senyum. Senyum. Pahala, Iya. itu kan pahala. Senyum sapa Jangan salam. senyum sendiri. Takut saya. Jadi takut saya. Iya, seperti itu. Luar biasa banget ya pertumbuhan dari antara generasi milenial ke generasi Gen Z seperti kita, terus nanti dilihat oleh generasi alpha, ini betul-betul harus dijaga. Ya, kalau ini sambatnya Mas Fajar tentang generasinya mereka, jelas. Beliau kayaknya tadi menyimpulkan seperti apa simpulannya? Jadi Mas Fajar ini susahnya, sambatnya adalah mereka ini teknologinya kurang. Ya, teknologinya mereka kurang. Lebih kalau mungkin kita lihat dari generasi Gen Z dan Alpha itu mereka peralihan. Jadi game changernya berada di Gen Z dan Alpha itu tadi. Iya. Ya betul, hampir sama dengan Gen Z yang kita bahas kemarin. Jadi Mas Fajar ini lebih kolot, Iya, Lebih kolot. Iya. tapi teknologinya kurang. Kolotnya luar biasa dalam bekerja keras lah. Iya, seperti itu. Banyak sih. Berarti kalau mohon maaf ya tanya, kalau Gen Z sebagai Gen Z itu lingkungan toksiknya berada di sosial media kan ya. Iya. Ya. Nah, kalau milenial dulu tuh bagaimana toksiknya? Dan positifnya lingkungannya itu seperti apa? Fitesnya gimana? Ya, tipsnya gimana? Saya ingin tahu. Nggak kayak sampean ngopi sama sawat tok ya. Kalau toksiknya lingkungan milenial itu ya antar teman lebih suka geng dulu. Lebih suka geng. Iya, Tapi kelahi nggak? Iya, Tawuran. Kayaknya sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Oh nggak Iya, ada. ada. Sekarang nggak ada. Sekarang mereka itu cuman pokoknya dibayar selesai. Iya. Oke. Tapi Gen Z beda lagi. Gen Z selalu pakai otak. Gitu, pakai otak demo. Kalau dibayar ya kita terima. Tapi kita ini nggak pernah demo loh ya. Iya. Disclaimer. Kalau milenial dulu ya bertanya beneran. Dulu saya waktu SMA kelas 2 itu pernah ada teman, misal ini teman saya disakiti gara-gara apa gitu ya, tiba-tiba dipukul, nggak terima. Ini satu kelompoknya nggak terima, pergi ke lapangan. Itu bulan puasa itu dulu. Bulan puasa. Pahalanya Perang sarung. Iya, Kita perang sarung. Perang sarung nih bos. Milenial ternyata mencontohkan dulu. Itu turunan generasi selepet. Jadi ya.
Orang milenial. Berarti Mas ya, momen-momen seperti itu sangat diingat ya sampai sekarang ya. Iya. Mungkin yang dulu berantem mungkin sekarang menjadi teman akrab. Iya, teman-teman yang dulu satu geng itu sampai sekarang tetap tetap komunikasi dengan baik sampai sekarang. Kalau ada apa ya Mas tanya kabar. Berarti, tapi kalau misalnya setahu saya berarti kalau misalnya milenial berantem nih ya, mereka berantem. Oke, selesai sampai situ kan. Iya. Setelah berantem lagi. Selesai sampai boyo ya selesai. Tapi itu rata-rata ya memang laki-laki itu ciri-cirinya orang laki-laki kan kita laki-laki. Tapi kalau Gen Z beda coy. Oh, kenapa? Kalau kita berantem kita video. Oh, ya viral. Iya, viral. Viral. Sekarang masih viral. Iya. Kalau milenial mungkin berantem selesai sudah, besoknya kita baikan lagi. Kalau Gen Z kayaknya enggak. Kita sebarkan. Dapat cuan, dapat Iya. perhatian, masuk TV selesai. Yang bicara makin banyak Makin rame, Iya. makin menang. Menang terus lagi seterusnya gitu. apakah itu harus validasi juga ini? Enggak sih, saya nggak mau dari organisasi juga. Oh, Ampun Saya hanya seorang manusiawi yang jarang-jarang ikut demonstrasi. siap. Tapi nggak haus validasi. Validasi. Harus minum aja. Haus kopinya. Kopinya. Tenang aja ya sambat Semua Asia. teh. Tenang aja, kita menerima sambatnya Anda semua nanti di platform IG kita di Sambat Asia. Silakan di follow, subscribe, hidupkan loncengnya. Di share. Iya, jangan lupa di share. Jadi, Oke, teman-teman, sudah terakhir dari disclaimer ini kita ingin tahu sih pesan dan kesan dari sambatnya Mas Fajar dari awal tadi sebagai generasi milenial untuk menasehati generasi-generasi adik-adiknya di bawah ini. Apa, Mas? Ya saran saya tetap jadi manusia yang benar-benar manusia ya, Ya. dan menjadi manusia yang terus menebar kebaikan, yang bermanfaat untuk orang banyak. Khairunas. Anfa'um binnas. Gitu, dipancing ini ya. Langsung. saya nggak tahu sedihnya apa sih. Manusia katanya yang bermanfaat. Siap, Komandan. Tapi ya jangan sampai memanfaatkan. Jangan sampai dimanfaatkan. Wah, Kalau bisa kita yang manfaatin. jangan juga. Oke. Mas, terima kasih banget ya Ya, kedatangannya terima kasih. sampai ke sini, itu membawa manfaat banget ya. Semoga apa yang dikesan dan pesannya, motivasi dari Mas Fajar, sambatnya bisa kalian dengarkan dengan seksama, masuk ke hati. Ya, Oke. Terima kasih. terima kasih. Saya juga terima kasih. Mungkin Mas Doni. Ya, terima kasih, semoga next bisa datang lagi ke sini, Mas. Amin. Ditunggu kedatangannya. Dengan sahabat-sahabat yang lain ya. Oke, siap. Ya, mungkin sekian dari Sambat Asik. Nggak, Sambat gasik. See you.